Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rafia Balkis dengan NIM 523314/2013 dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat dari setiap bab pada materi ilmu sosial budaya dasar. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan dari bab 1 tentang ilmu sosial dan budaya dasar atau ISBD, membantu kita memahami hubungan manusia dengan masyarakat dan pentingnya budaya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam bidang tata boga, nilai budaya ini terlihat lewat cara kita menghormati makanan, bukan sekedar kebutuhan, tetapi juga identitas dan komunikasi antar manusia. Kalau kita lihat dari sisi sejarah, peradaban manusia berkembang dari Mesopotamia sebagai awal munculnya pemerintahan dan tulisan. Lalu Yunani kuno yang melahirkan demokrasi dan filsafat. Energi juga punya peran besar dari tenaga manusia hingga energi modern yang jadi dasar revolusi industri 4.0. Era digital sekarang menuntut manusia untuk tetap beretika dan berbudaya di tengah kemajuan teknologi. Adapun dari materi selanjutnya yaitu tentang manusia dan kebudayaan. Materi ini menjelaskan bahwa manusia dan kebudayaan memiliki hubungan timbal balik yang tidak terpisahkan. Manusia yang didorong oleh akal budi, mampu berpikir, berkreasi, dan menghasilkan karya bernilai. Termasuk dalam bidang tata boga, kebudayaan kuliner merupakan perwujudan dari cipta, rasa, dan karya manusia yang mencerminkan nilai sosial, estetika, dan sejarah masyarakat. Kebudayaan dapat dilihat dalam 3 model: material, non-material, dan juga simbolik. Persoalan kebudayaan saat ini mencakup lunturnya identitas kuliner lokal dan dominasi makanan cepat saji. Oleh karena itu, pendidikan tata boga memegang peran penting tidak hanya dalam mengajarkan keterampilan memasak, tetapi juga dalam melestarikan sekaligus memperbarui warisan budaya kuliner Indonesia. Selanjutnya kita akan membahas tentang manusia sebagai individu dan makhluk sosial. Masyarakat didefinisikan sebagai sekumpulan individu yang hidup bersama, berinteraksi, dan membentuk aturan kolektif. Interaksi sosial ini bersifat dinamis dan kompleks, memunculkan fenomena seperti stratifikasi sosial, yaitu sistem pelapisan berdasarkan penilaian sosial seperti kekayaan atau pendidikan. Selain itu, urbanisasi atau perpindahan ke kota, dan perkembangan cyber society secara radikal telah mengubah relasi sosial. Ruang digital menjadi ekosistem baru di mana identitas individu direkonstruksi, menciptakan peluang karir baru bagi pelaku kuliner seperti food blogger, culinary influencer, sekaligus menghadirkan dilema sosio-digital terkait etika dan keamanan data. Kemudian ada materi tentang keragaman dan kesetaraan membangun masyarakat inklusif. Indonesia adalah bangsa yang sangat majemuk, ditandai dengan lebih dari 1.300 etnis dan 700 bahasa. Sebuah kekuatan sekaligus tantangan. Pengelolaan keberagaman ini memerlukan prinsip kesetaraan, pemberian hak dan perlakuan yang sama, dan keadilan, penyesuaian dukungan sesuai kebutuhan untuk mencapai inklusi. Landasan filosofi inklusi ini berakar pada Pancasila, sila kedua dan kelima, dan Bhinneka Tunggal Ika. Dalam konteks tata boga, nilai-nilai DI, Diversity, Equality, Inclusion harus diterapkan untuk membentuk budaya kerja dapur yang menghargai keberagaman ide dan memberikan kesempatan setara bagi setiap individu untuk berinovasi dan berkarya. Isu kesetaraan yang masih terjadi mencakup kesenjangan pada gender, etnis, disabilitas, dan sosial ekonomi. Baik, sekian dulu video ringkasan dari setiap bab. Terima kasih.